Selamat datang kembali di channel Jadi Gini Kreatif. Kita akan segera menyaksikan episode 2, lanjutan dari obrolan seru bareng Konichi dan Zuge, juara 3 kompetisi cosplay tingkat dunia tahun 2012. Kan akhirnya menang nih, akhirnya menang. Terus pas menang itu reaksi di sekitar kalian gimana? Reaksi kalian sendiri gimana? Terus reaksi teman-teman sekitar gimana? Itu tadi. Itu disebutin namanya. Iya. Juara namanya. Kan begitu juara 3 ini udah bagus. Juara 2 ini bagus. Udah gak ada harapan. Pulang-pulang gitu kan harapan itu udah kayak gitu. Udah pulang aja gitu. Begitu disebutin ya diam dulu sementara gitu kan sejenak gitu kan. Hening. Ya, jadi kebayang momentum waktu di sana lagi aja. Iya. Ini ICGP dulu. Jadi pas ICGP dulu. ICGP. Pas ICGP itu begitu anak-anak tuh langsung rame gitu kan, Mang gitu, ada yang nangis gitu kan si Kuro memang ya. Si Billy gitu yang nangis tuh kayak ya kita juga kalau mau pribadi bingung jadi perjuangan atau gimana. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang usaha keras tidak mengkhianati, ya iya gitu kan. Di situ kerasa gitu kan. Yang lain juga sama mungkin berusaha, cuman kita nggak tahu. Cuman kalau dari sisi kita sendiri waktu itu tuh kayak ya berarti usahanya dikabulkan gitu kan sama yang maha kuasa gitu kan. Tapi kalau kalah juga kita nggak ngerasa gimana karena tadi pas perform aja ada lepas sepatu itu dengan sempurna. Iya masih ingat. Kayak gitu. Jadi ya kalau aku sih shock dulu gitu kan, ya udah begitu ke atas terima. Terus aku tanya ke Okon kok waktu itu kan, Okon yang menang gitu kan, terus bener nggak sih? Bener nggak sih? Selain kompetisi kan ada paradenya juga, ada beberapa hari di Jepang kan. Nah itu kebingungan nggak sih? Mutusin kostum mana yang dibawa, apa yang dibawa gitu. Iya, waktu itu juga kita rembukan ya. Iya. Mau apa, karena waktu pas parade itu, apa ya namanya ya, kita nggak tahu sepanas apa, dan dan gimananya nggak ada bayangan. Terus waktu itu juga, jujur sih ya, menang ICGP itu bukan hal yang kita benar-benar persiapkan secara penuh gitu ya. Ibarat kata tuh kayak segala macam dadakan. Jadi kita jujur aja waktu buat parade itu kostum kita pinjem nyemangnya. Yang Kamen Rider. Aku enggak, aku bikin sendiri. Oh gitu. Aku bikin sendiri enggak. Aku mau bawa kostum, cuma dia bikin sendiri terus udah kan bayarin aja. Gini. Kita kan rembukan mau bikin kostum apa, terus kita tuh berpikir kayaknya Kamen Rider bagus, terus juga nggak punya kostumnya, mau bikin tapi waktunya udah mepet, terus aku bilang ada tuh anak-anak punya kostum Kamen Rider. Terus si Zuge pinjam ke si Seno, adiknya Yaman, buat Yaman, next. Karena aku pribadi udah punya Kamen Rider the first-nya kan. Ichigo-nya dia mau jadi Nigo-nya gitu istilahnya. Ayo ya udah kita coba tanya. Terus akhirnya Zuge pinjam kostumnya punya Seno. Ya aku kan udah ada gitu. Jadi udah ada. Terus sampai ada karakter biar samaan. Terus ada satu karakter yang karena namanya sama-sama Hajime, kita pakai. Kan kita beda banget nih kostumnya, yang satu dari Samurai X, yang satu dari waktu aku cosplay jadi Clash 2011 kan itu jadi Hajime Ryudo dari anime. Itulah pokoknya gue lupa. Soryuden, Mang. Soryuden. Mang. Jadi Hajime Ryudo, dia jadi Hajime yang dari Samurai X kan beda kan. Hajime Saito. Si tanya, why do you choose this character? Terus kita tanya, because we have the same name. Udah gitu doang. Tapi beda, serinya beda, karakternya beda, dimensinya beda, senjata semuanya beda gitu. Itu MC nggak diam di tempat nge-freeze? Iya. Oke. Kan bule begitu ya. Oke. Tapi pede aja jalan begitu. Apa yang lain tuh pada berentetan bareng-bareng cosplay. Kita beda sendiri karakternya. Gak ngerti lagi gua. Apa namanya? Terus akhirnya kostumku pas dibawa ke Jepang ada yang pecah, terus aku pecahin aja dua-duanya jadi damage version. Jadi ini kan ada cahayanya nih ya, armor cahaya, ada armor yang ada lampunya kan, kiri kanan. Terus pas aku bawa ke Jepang kan masih bagus kan, masih baru, kayak aku nikah gitu. Terus pas sampai ke Jepang pecah.
satu, terus aku pecahin aja dua-duanya. Terus pas judging kostum langsung tak bilang, ini sebenarnya pas di Indonesia masih bagus, ini masih baru, tapi pas dibawa di bandara pecah, jadi aku pecahin dua-duanya. Oh gitu kan. Oh, that's kreatif kata jurinya. Apa saja jadwal kalian selama di Jepang? Jadi ngapain aja di sana ya, yang pasti ngikutin semua schedule WCS. Ya, dari mulai datang, diterima sama para panitia. Waktu itu pertama kali ada omotenashi kalau nggak salah namanya omotenashi. Gitu kan ya. Jadi kita kan dulu di Kansai mendaratnya, kalau sekarang mah di Sentra kalau nggak salah. Waktu itu dulu di KIX, terus kita pakai mobil sama produser kita, Hanada-san, pakai mobil lewat tol. Itu juga lucu, sambil perjalanan tuh, karena nggak ada tol yang kayak di kita gitu ya, asal tapi itu malah langsung ngebuka sendiri gitu kan, itu juga shock gitu kan. Wah kok ini begini gitu kan, karena pertama kali. Nah, nyampe di Nagoya, kita kan ya ditempatin di Nagoya International Hotel. Terus di sana ada meeting dulu awal pertemuan, ketemu sama teman-teman yang ada yang dari negara lain. Terus kita juga ikutin seperti apa namanya, parade-parade, ada yang parade red carpet, ada yang parade osu. Belum ke tempat-tempat yang kayak kemarin 2017 memangnya kayak Meiji-Mura ataupun kita lebih ke kayak kunjungan ke pemerintahan. Iya, waktu itu ke Tokyo ke pemerintah. Terus kita ada red carpet. Kalau sekarang nggak ada red carpet. Kalau sekarang nggak ada red carpet. Udah ada red carpet. Masih ada. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Terus kita dulu ke akuarium emangnya, kalau nggak salah, yang Iya. tempat mana? Tempat main gitu buat senang-senang. Iya, zaman 2012 sih beda sama yang 2017 sama 2016 mungkin ya. Beda. Jadi sebenarnya kalau di WCS sendiri sih dari yang aku tangkap ya, maksudnya aku juga ke WCS kan nggak cuma sekali. Aku beberapa kali ke WCS itu, kebanyakan sih di WCS itu sebenarnya kita bukan ajang kompetisi sih basically. Kita selama misalnya kurang lebih 2 minggu di Jepang itu kita lebih ke arah pertukaran culture dan juga gathering sih. Jadi banyak banget acara yang justru nggak ada kompetisi sama sekali gitu. Jadi semuanya tentang pengenalan negara A ini punya ini, negara B punya ini, kita tukar kado, terus acara gathering per negara. Biasanya kan suka ngajak party gitu men, kayak misalnya Indonesia ketemu sama Malaysia, terus kita party di kamar gitu, stuff like that. Dalam artian party itu kayak ngobrol tukeran, sharing gitu. Kan kostum judging juga sharing emangnya, kostum judging juga jadi ada ilmu dari negara satu sama negara lain, kok ini mah begini stylenya gimana gitu. Jadi kayak Indonesia stylenya khusus emangnya enggak beda sama yang di Eropa gitu. Jadi di sini kegiatannya yaitu tadi lebih banyak ke sharing kebudayaan lah ya, gitu, sharing sama gathering. Dan paling yang seru setelah selesai emangnya kita kan setiap tahun selalu ke onsen. Selalu ke onsen. Kok Ricci juga pernah kali onsen. Itu wajib gitu kan, nggak boleh dilewatin. Yes. Pernah. Pertanyaan berikutnya. Pas WCS itu, WCS-nya ya, jadi juara berapa? Juara 3 waktu itu. Itu juga kaget. Sama, kaget. Udah pasrah banget, kayak aku merasa aku gagal gitu kan, jadi beres perform sepatuku copot kan gara-gara Cinderella tuh ya, Zuge, Cinderella. Iya, sial banget. Zuge harusnya narik gini, dia malah emosi, terus dia narik kabel kan ada talinya gitu, terus dia tarik begini, cerot. Terus kan jatuh ya, terus sepatunya copot satu talinya, terus aku kan beres perform kayak langsung putus asa gitu kan, kayaknya udah gagal deh ini pas Zuge. Kalau aku pribadi pasti disebut juaranya, aku
nggak aku sama Zuge kayaknya nggak deh, kayak udah nggak peduli lagi ya sama gimana-gimananya, jadi udahlah. Terus aku didorong sama teman-teman cosplayerku yang di sebelah di sebelah kiri kanan, itu dipanggil katanya juara 3. Gitu. Terus kita kaget kan, hah masa sih gitu kan. Akhirnya kita ke depan ternyata juara 3, nggak salah dengar. Gimana sambutan orang Indonesia terhadap kalian? Aku sih terharu banget dengan ternyata sambutan dari orang-orang Indonesia gitu ya. Karena aku kan berpikir meskipun aku juara 3, aku masih ada daunnya tuh parah banget. Kenapa sih bocah gue? Jadi masih mikir, gue nggak bisa dapetin juara 1. Gue kayaknya aib deh. Iya. Usaha kita juga ada hasilnya. Terus kita dibikinin meme lah, apalah gitu. Stuff like that, you know. It's so good for me. Like it's motivate me also. Stuff like that. So ya buat dari aku pribadi sih, kalau orang tua aku sih pasti senang-senang aja ya, kayak oh juara, oh ya udah gitu, kayak you know ya kan gitu ya, kayak mereka excited dong of course gitu, kayak oh ya selamat ya udah juara dunia dan sebagainya. Tapi ada tapinya tetap orang tuaku. Tapi sekolah kamu gimana, cosplay terus? Always setiap tahun seperti itu. So yeah, no matter I did in cosplay, they always say that. Sekolah kamu gimana, kamu cosplay terus bla bla bla. Ya Pak, siap. Ya udah gitu kan, akhirnya dari aku pribadi sih, anak-anak juga kan jadi banyak yang support juga gitu istilahnya. Ternyata hasil dari kompetisi ini tuh sangat berpengaruh sekali untuk dunia cosplay di Indonesia ya. Zaman itu ya, saat itu, karena kan kompetisi dunia pertama kali Indonesia masuk, terus kita bisa dapetin 3 besar, mungkin itu juga satu batu loncatan untuk seluruh dunia kan, sampai langsung dinotis gitu, Indonesia gila kuat banget gitu. Dan ternyata untungnya selanjutnya Indonesia memang cosplayernya kuat gitu. Pertanyaan terakhir. Nah guys, jadinya ada nggak sih yang pengen kalian sampaikan untuk cosplayer Indonesia, terutama para generasi baru nih yang pengen ngikutin jejak kalian? Jadi kalau misalnya memang teman-teman ingin cosplay dengan jalur yang kita pilih sebagai seorang cosplayer yang ikut championship, atau kita ingin membawa nama baik negara, dari aku pribadi sih pertama kalian cintai dulu cosplay. Saat kalian cintai, kalian pasti akan mendalami itu. Dan kalian lama-lama bakal bisa dan mencoba untuk berkarya dengan jerih payah kalian sendiri. Kalau aku paling sih, kan tadi Ovan lebih ke mencintai cosplaynya. Kalau aku sih, karena ICGP ini startnya dari persahabatan ya. Jadi tidak langsung serta-merta aku punya ambisi, terus gimana-gimana. Tetap startnya aku ketemu kon dulu, seru-seruan dulu, akhirnya denger cerita kon, yuk kita coba ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang generasi baru, perbanyak pertemanan, perbanyak persahabatan dulu di dunia cosplay, jangan perbanyak drama, karena itu mah bukan nyari sahabat, nyari musuh. Gitu kan. Yes. ICGP adalah ajang penyisihan cosplay tingkat nasional untuk menentukan perwakilan Indonesia menuju ke WCS. WCS adalah ajang perlombaan cosplay tingkat dunia yang diadakan di Jepang. Ini adalah akhir dari episode 2. Semoga mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang prestasi cosplay Indonesia yang sudah mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Semoga dapat menjadi inspirasi dan penyemangat dalam mewujudkan impian cosplay kalian. Oke guys. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you nanti semua. Kita Terima kasih. Sampai jumpa lagi suatu hari.